Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatma Arini, yaitu dari kelas A Ilmu Politik angkatan 2022. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan materi yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan materi perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan lokasi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi guna memajukan berbagai sektor kehidupan. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat dalam infrastruktur teknologi informasi, terutama dalam hal peningkatan konektivitas internet, penetrasi smartphone, dan aksesibilitas layanan digital, peningkatan cakupan jaringan teknologi informasi, telekomunikasi, pengembangan teknologi broadband, serta penurunan harga perangkat digital telah memungkinkan lebih banyak untuk terhubung dengan dunia maya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya tingkat urbanisasi telah mendorong adopsi teknologi informasi di berbagai sektor, bisnis, e-commerce, aplikasi berbagi, transportasi, fintech, edtech, dan startup. Teknologi lainnya semakin meluas dari menciptakan ekosistem digital yang dinamis. Masyarakat Indonesia juga semakin sadar akan manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi sehingga permintaan akan layanan digital terus meningkat. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia juga mendapatkan dukungan dari pemerintah yang mengakui pentingnya sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah telah mendorong kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan keamanan siber, dan mempercepat transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi digital. Namun meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Kesengajaan akses digital antara perkotaan dan pedesaan, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta kebutuhan akan keterampilan digital yang lebih luas di kalangan masyarakat adalah beberapa contoh tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia, menganalisis tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, serta menjelaskan dampaknya menganalisis tantangan menjelaskan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan ini. Diharapkan kita dapat mengoptimalkan manfaat teknologi informasi dan mengatasi tentang yang muncul dalam era digital ini. Merumuskan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Masalah dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana perkembangan teknologi informasi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. 2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 3. Apa dampak perkembangan teknologi informasi terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan penulisan. Melalui penulisan karya ilmiah ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 3. Untuk dampak perkembangan teknologi informasi terhadap perekonomian Indonesia. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan makalah tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 1. Pemahaman yang lebih mendalam. Penulisan makalah tentang perkembangan teknologi informasi
berbagai sektor kehidupan. 2. Informasi terkini dan relevan. Makalah yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan data terkini memberikan informasi yang relevan dan up to date tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Hal ini penting karena perkembangan teknologi informasi terjadi dengan cepat dan penulisan makalah akan memastikan bahwa pembaca mendapatkan pembaruan terkini tentang tren terbaru, kebijakan pemerintah, dan inisiatif industri terkait. Identifikasi tantangan dan peluang melalui penulisan makalah, pembaca akan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Makalah tersebut dapat menggambarkan berbagai hambatan yang dihadapi, seperti kesenjangan akses digital, keamanan siber, dan keterbatasan keterampilan. Di sisi lain, makalah juga dapat mengungkapkan potensi dan peluang yang ada dalam sektor teknologi informasi, seperti pertumbuhan ekonomi digital, inovasi, startup, dan peningkatan akses pendidikan. 4. Pengembangan kebijakan informasi. Penulisan makalah ini juga dapat memberikan pengembangan yang berharga bagi pengembangan kebijakan, inovasi teknologi, dan komunikasi akademik kebijakan dan strategi. Penulisan makalah ini juga dapat memberikan pengembangan yang berharga bagi pengambilan kebijakan, kemampuan kepentingan industri, dan komunikasi akademik, informasi dan analisis yang disajikan dalam makalah dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Selain itu, makalah juga dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, prioritas, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memajukan sektor teknologi informasi. Yang kelima, kemajuan masyarakat. Penulisan makalah ini dapat membantu dalam memajukan masyarakat Indonesia secara luas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam perekonomian, pendidikan, pelayanan publik, dan transformasi sosial. Makalah ini juga dapat mendorong adopsi teknologi informasi yang lebih luas dan pemanfaatan yang efektif di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penulisan makalah ini tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, mengidentifikasi tantangan dan peluang, mendukung pengembangan kebijakan, dan memajukan masyarakat dalam era digital yang terus berkembang. 2. Pembahasan sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pengertian sosialisasi politik. Sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia mencangkup beberapa periode yang menggambarkan transformasi dan kemajuan signifikan dalam bidang ini. Berikut adalah gambaran umum dari sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 1. Era awal 1960-an sampai 1980-an. Pada awal perkembangan teknologi informasi di Indonesia, perhatian terhadap penggunaan komputer masih terbatas. Pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya teknologi informasi dan mengambil langkah-langkah awal untuk memperkenalkan komputer di sektor publik di pendidikan. Pada tahun 1974, pusat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Puspikter didirikan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi. 2. Era komputerisasi. Tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Pada periode ini, komputer mulai dikenalkan secara lebih luas di berbagai sektor Indonesia. Perusahaan dan industri mulai mengadopsi komputer untuk membantu proses bisnis dan administrasi. Meskipun perkembangan ini masih terbatas, langkah-langkah signifikan telah diambil untuk membangun infrastruktur komputer di Indonesia. Pada pusat data dan jaringan komputer mulai dikembangkan dan penggunaan perangkat lunak komputer dan penggunaan perangkat lunak aplikasi komputer menjadi lebih umum. 3. Era internet dan e-commerce awal 2000-an sampai pertengahan 2010-an. Pada awal tahun 2000-an, pengenalan internet di Indonesia menjadi terobosan yang signifikan dalam perkembangan teknologi informasi. Infrastruktur jaringan
semakin pesat dengan munculnya perangkat mobile seperti smartphone, adopsi perangkat mobile yang jelas membawa konsekuensi besar terhadap cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Peningkatan penggunaan media sosial juga menjadi tren yang signifikan. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memiliki jutaan pengguna aktif di Indonesia yang memberikan dampak besar dalam komunikasi dan interaksi sosial. 5. Inovasi, startup, dan digitalisasi. Saat ini Indonesia menjadi tempat lahirnya banyak startup teknologi yang inovatif dan sukses di berbagai sektor. Startup ini mencakup bidang dan transportasi dan layanan digital lainnya. Mereka mendapatkan perhatian investor lokal dan internasional serta menciptakan ekosistem startup yang berkembang pesat di Indonesia. Digitalisasi juga menjadi fokus utama dalam transformasi pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan teknologi informasi di Indonesia, pemerintah telah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Mereka mengambil berbagai langkah, termasuk penyediaan kebijakan, insentif, dan program pengembangan teknologi informasi. Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan akses digital dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki, Indonesia sedang bergerak maju dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Faktor yang mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia didorong oleh berbagai faktor yang memainkan peran penting dalam mempercepat kemajuan sektor ini. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia telah menciptakan potensi pasar yang besar untuk teknologi informasi. Dengan populasi yang besar dan semakin berkembangnya kelas menengah, permintaan akan produk dan layanan teknologi informasi semakin tinggi. Hal ini mendorong perusahaan dan investor untuk berinvestasi dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 2. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi terutama jaringan internet dan konektivitas merupakan faktor penting dalam mendorong perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pemerintah dan perusahaan telekomunikasi telah bekerjasama untuk membangun jaringan yang lebih baik, meningkatkan kapasitas dan kecepatan internet, serta memperluas akses ke daerah-daerah yang sebelumnya terbatas. 3. Kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan teknologi informasi. Ini termasuk kebijakan untuk mendorong investasi dalam sektor teknologi, penyediaan insentif pajak bagi perusahaan teknologi, dan perkembangan kebijakan privasi dan keamanan data. Langkah-langkah ini menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan adopsi teknologi informasi di Indonesia. 4. Inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem startup yang berkembang pesat di Indonesia telah menjadi pendorong kuat dalam perkembangan teknologi informasi. Startup inovatif di berbagai sektor seperti e-commerce atau fintech dan layanan digital lainnya menciptakan solusi baru dan mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berbisnis. Kolaborasi antara startup, investor, dan lembaga pendukung lainnya juga berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan teknologi informasi di Indonesia. 5. Adopsi teknologi oleh masyarakat. Tingkat adopsi teknologi yang semakin tinggi oleh masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile atau yang meluas, penetrasi internet yang meningkat, dan popularitas media sosial telah mendorong pemerintah akan aplikasi dan layanan teknologi informasi. Pemerataan ini mendorong investor dan perkembangan lebih lanjut oleh sektor ini. 6. Ketersediaan sumber daya manusia terampil. Ketersediaan sumber daya manusia terampil dalam bidang teknologi informasi merupakan faktor penting dalam perkembangan sektor ini. Banyak universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia telah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi. Hal ini memastikan adanya tenaga kerja yang berkualitas dan terampil dalam mengembangkan dan mengelola teknologi.
Dengan adanya faktor-faktor ini, perkembangan teknologi informasi di Indonesia terus mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pasar teknologi informasi yang menarik dan menjadi sorotan internasional. Dengan dukungan yang terus meningkat dari pemerintah, inovasi yang berkelanjutan, dan adopsi teknologi yang luas, Indonesia diharapkan akan terus berada di garis depan dalam perkembangan teknologi informasi di masa depan. Dampak perkembangan teknologi informasi terhadap perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara. Berikut ini adalah beberapa dampak positif perkembangan teknologi informasi terhadap perekonomian Indonesia. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Teknologi informasi telah memungkinkan perusahaan dan organisasi di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas kerja. Dengan adopsi sistem informasi yang canggih, proses bisnis dapat diotomatisasi, pengelolaan inventaris menjadi lebih efisien, dan pengambilan keputusan dapat didukung oleh data yang akurat. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan akses ke pasar global melalui internet dan platform bisnis di Indonesia dapat dengan mudah mengakses pasar global. Teknologi informasi memungkinkan mereka untuk menjual produk layanan secara online, menjangkau konsumen berbagai negara tanpa batasan geografis. Hal ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan ekspor yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Peningkatan inovasi bisnis. Perkembangan teknologi informasi. 3. Peningkatan inovasi bisnis. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong inovasi bisnis Indonesia. Melalui penggunaan teknologi informasi, bisnis dapat mengembangkan model bisnis baru, menciptakan produk dan layanan inovatif, serta menyesuaikan diri dengan tren pasar yang terus berubah. Inovasi bisnis ini dapat memberikan keunggulan kompetitif, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya di Indonesia. Contohnya, implementasi teknologi smart grid dalam sektor energi dapat membantu mengoptimalkan distribusi energi listrik, mengurangi kebocoran energi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan dalam pengelolaan limbah, transportasi, dan sektor lainnya untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. 5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi juga telah memperkuat ekonomi digital di Indonesia. Munculnya platform ekonomi dalam layanan digital lainnya telah menciptakan peluang baru bagi penguasa dan pekerja di sektor digital. Para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka secara online dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas. Selain itu, teknologi informasi juga memfasilitasi akses ke layanan keuangan seperti perbank digital dan layanan pembayaran online yang meningkatkan keuangan dan perkembangan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan efisiensi, akses pasar global, inovasi bisnis berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi digital. Teknologi informasi terus berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan banyak dampak positif, tapi juga ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks perekonomian Indonesia. Beberapa dampak negatif juga antara lain: 1. Pengangguran struktural. Perkembangan teknologi informasi dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja manusia dalam beberapa sektor. Automatisasi dan penggunaan sistem komputerisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutin dan berulang. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran
struktural di mana pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dalam teknologi informasi menjadi sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Ketimpangan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkeruh ketimpangan ekonomi di Indonesia. Akses terbatas ke teknologi informasi, termasuk akses internet yang rendah di daerah pedesaan, dapat meningkatkan kesenjangan digital antara daerah dan perkotaan serta pedesaan. Ketimpangan akses ini dapat membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah pedesaan yang berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara kota dan desa. Kerentanan keamanan dan privasi data. Perkembangan teknologi informasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan dan organisasi, risiko terhadap kebocoran data pribadi yang Tiga, peningkatan inovasi bisnis. Perkembangan teknologi informasi. Tiga, peningkatan inovasi bisnis. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong inovasi bisnis Indonesia. Melalui penggunaan teknologi informasi, bisnis dapat mengembangkan model bisnis baru, menciptakan produk dan layanan inovatif, serta menyesuaikan diri dengan tren pasar yang terus berubah. Inovasi bisnis ini dapat memberikan keunggulan kompetitif, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan sumber daya di Indonesia. Contohnya, implementasi teknologi smart grid dalam sektor energi dapat membantu mengoptimalkan distribusi energi listrik, mengurangi kebocoran energi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan dalam pengelolaan limbah, transportasi, dan sektor lainnya untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. 5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi juga telah memperkuat ekonomi digital di Indonesia. Munculnya platform ekonomi dalam layanan digital lainnya telah menciptakan peluang baru bagi penguasa dan pekerja di sektor digital. Para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka secara online dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas. Selain itu, teknologi informasi juga memfasilitasi akses ke layanan keuangan seperti perbank digital dan layanan pembayaran online yang meningkatkan keuangan dan perkembangan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan efisiensi, akses pasar global, inovasi bisnis berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi digital. Teknologi informasi terus berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi informasi memberikan banyak dampak positif, tapi juga ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks perekonomian Indonesia. Beberapa dampak negatif antara lain: 1. Pengangguran struktural. Perkembangan teknologi informasi dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja manusia dalam beberapa sektor. Otomatisasi dan penggunaan sistem komputerisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutin dan berulang. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran struktural di mana pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dalam teknologi informasi menjadi sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Ketimpangan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkeruh ketimpangan ekonomi di Indonesia. Akses terbatas ke teknologi informasi, termasuk akses internet yang rendah di daerah pedesaan, dapat meningkatkan kesenjangan digital antara daerah dan perkotaan serta pedesaan. Ketimpangan akses ini dapat membatasi peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah pedesaan yang berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih besar antara kota dan desa. Kerentanan keamanan dan privasi data. Perkembangan teknologi informasi juga membawa risiko keamanan dan privasi data. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan disimpan oleh perusahaan dan organisasi,
Yang keempat, ketidaktahuan teknologi dan kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan teknologi informasi. Ketidaktahuan teknologi ini dapat menjadi hambatan bagi penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Selain itu, kesenjangan digital yang timbul akibat akses terbatas atau kurangnya literasi digital dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. 5. Tergantung pada teknologi asing. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia masih sangat tergantung pada teknologi asing. Tergantung pada teknologi asing. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia masih sangat tergantung pada teknologi asing. Banyak perusahaan teknologi besar dari luar negeri yang mendominasi pasar Indonesia, sementara perusahaan lokal masih menghadapi tantangan dalam bersaing. Hal ini dapat mengakibatkan transfer keuangan ekonomi di luar negeri dan ketergantungan yang lebih tinggi pada teknologi asing. Bab 3 Penentu. Jadi satu kesimpulan perkembangan teknologi informasi bisa telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan melalui faktor-faktor pendorong seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, teknologi, dalam komunikasi, kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan ekosistem produk dan produksi teknologi oleh masyarakat. Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi. Dampak positif perkembangan teknologi informasi terlihat dari peningkatan efisien dan produktivitas, akses ke pasar global, inovasi bisnis, keberlanjutan sumber daya dan daya ekonomi digital, dan juga dampak negatif seperti pengangguran struktur, ketimpangan ekonomi, resiko keamanan dan privasi data, dan kemajuan teknologi dan ketergantungan pada teknologi asing. Saran 1. Meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi informasi di semua lapisan masyarakat termasuk pendidikan dan pelatihan yang relevan. Termasuk pendidikan dan pelatihan yang relevan. 2. Memperkuat akses internet dan infrastruktur telekomunikasi di daerah pedesaan untuk mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa. 3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan lembaga pendukung untuk memfasilitasi inovasi bisnis dan pengembangan teknologi lokal. 4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mengatur keamanan dan privasi data untuk melindungi kepentingan individu dan bisnis. 5. Mendorong pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih hijau. 6. Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan memperkuat kedaulatan teknologi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovasi yang berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat dalam era digital. Baik, itulah kurang lebih presentasi dari kelas kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.